Assalamualaikum. Kali ini kita masih belajar tentang kaidah pencacahan dengan materi yang sama, yaitu aturan pengisian tempat atau filling slot. Tetapi dalam pertemuan kali ini kita khusus hanya membahas contoh soal dari aturan pengisian tempat. Ya, contoh soal ini belum kita bahas pada pertemuan atau video saya yang sebelumnya. Jadi, tetap bersama saya, Yeni Puspita Sari. Oke. Kita langsung masuk ke contoh soal dari aturan pengisian tempat atau filling slot. Ya, soalnya adalah dari angka-angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 akan dibentuk bilangan dengan 4 angka. Tentukan banyak bilangan yang terjadi jika A. Angka-angkanya boleh berulang, B. Angka-angkanya tidak boleh berulang, C. Bilangannya ganjil dan tidak boleh berulang, D. Bilangannya kurang dari 5.000 dan tidak boleh berulang. Oke, untuk menjawab soal tersebut, pertama kita tuliskan kembali soal-soalnya, yaitu dari angka-angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 akan dibentuk bilangan dengan 4 angka. Soal pertama yaitu A, angka-angkanya boleh berulang. Di sini ya, angka-angkanya boleh berulang. Maka kita ingat dalam soal akan dibentuk bilangan dengan 4 angka. Kata kuncinya di sini, dibentuk bilangan dengan 4 angka, sehingga kita akan membuat 4 box atau 4 kotak di sini untuk mengisi bilangan tersebut. Ya. 1, 2, 3, dan 4. 4 kotak, di mana setiap kotak kita tuliskan ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Oke, sampai sini paham ya? Maka untuk mengisi kotak pertama, kita akan mengisi angka-angka yang mungkin masuk di kotak ribuan. Ya, angka berapa saja yang mungkin masuk di kotak angka ribuan? Maka untuk mengisinya ada 6 angka yang mungkin, yaitu angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ya, dari soal ini hanya ada 6 angka yang mungkin dimasukkan di angka ribuan. 0 tidak mungkin masuk di sini di angka ribuan. 0 tidak mungkin masuk di ribuan, karena kalau 0 kita masukkan di ribuan, maka angka yang dibentuk hanya ada 3 angka. Dimulai dari ratusan, 0-nya tidak dibaca di ribuan, 0 tidak terbaca di ribuan. Jadi 0 tidak mungkin masuk di ribuan. Sehingga angka ribuan ada 6 angka yang mungkin. Maka kita tuliskan di kotak ribuan ada 6. Oke, paham ya? Selanjutnya kita masuk di kotak ratusan. Angka-angka berapa saja yang akan masuk di kotak ratusan? Kata kuncinya tadi karena angkanya boleh berulang ya, karena angka-angkanya boleh berulang, maka untuk angka ratusan ada 7 angka yang mungkin, yaitu semua dari soal angka-angkanya masuk, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Semuanya masuk karena dia boleh berulang. Jadi di kotak ratusan kita tuliskan ada 7. Nah, di kotak puluhan, karena tadi angka-angkanya boleh berulang, maka angka puluhan pun ada 7 angka yang mungkin. Semuanya juga masuk. Semua angka dari soal kita masukkan. Berarti di sini kita tuliskan angka 7. Begitu pula di angka satuan. Karena angka-angkanya boleh berulang, maka angka satuan ada 7 angka yang mungkin, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Semua angka di soal mungkin
untuk dimasukkan di kotak satuan. Maka di sini kita tuliskan angka 7. Kalau kotaknya sudah terisi semua, maka kita dapat menyimpulkan jadi banyak bilangan yang dapat dibentuk, yaitu 6 dikali 7 dikali 7 dikali 7. Kita tuliskan di sini ya. 6 kali 7 kali 7 kali 7 sama dengan 2058 bilangan. Oke, saya yakin kalian sudah mulai paham ya. Nah, untuk menjawab soal selanjutnya, kita buatkan lagi soalnya terlebih dahulu. Kemudian soal B, yaitu angka-angkanya tidak boleh berulang. Kalau tadi yang A, angka-angkanya boleh berulang, sekarang ini soalnya angka-angkanya tidak boleh berulang. Sama seperti tadi, kita buatkan 4 kotak karena akan membentuk bilangan dengan 4 angka, 1, 2, 3, 4, di mana setiap kotak kita tuliskan ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Oke, pertama kita akan mengisi kotak ribuan. Angka-angka yang mungkin sama seperti tadi, angka ribuan ada 6 angka yang mungkin, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. 0 tidak mungkin masuk di ribuan karena dia tidak akan terbaca. Berarti ada 6 angka yang mungkin, kita tuliskan di sini ya. 6 angka yang mungkin. Oke, selanjutnya di kotak ratusan. Di sini ada soalnya angkanya tidak boleh berulang. Jadi kita pakai permisalan dulu. Misalkan angka 1 ini, angka 1 sudah terpilih. Karena angkanya tidak boleh berulang, maka angka ratusan ada 6 angka yang mungkin. Ya, yaitu dari soal di sini yang mungkin yaitu 0, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kita tuliskan di sini ya. 0, 2, 3, 4, 5, dan 6. 1 tidak mungkin masuk di angka ratusan karena 1 sudah terpilih di angka ribuan. Soalnya angkanya tidak boleh berulang, jadi 1 kita hilangkan. Jadi ada 0, 2, 3, 4, 5, dan 6. Di angka ratusan ada 6 yang mungkin. Kita tuliskan di kotak ratusan 6. Selanjutnya ke angka puluhan. Seperti tadi kita misalkan lagi ada angka 2 terpilih. Yang kita lihat sudah lihat di sini ya. Di angka ratusannya, angka-angkanya. Angka 2 terpilih. Berarti angka 2 tidak mungkin masuk di angka puluhan. Jadi, karena angkanya tidak boleh berulang, maka angka puluhan ada 5 yang mungkin, yaitu 0, 3, 4, 5, dan 6. Angka 2 tidak mungkin masuk di angka puluhan. Ya, karena sudah terpilih di angka ratusan. Dan angka 1 pun tidak mungkin masuk di puluhan, sudah terpilih di angka ribuannya. Oke. Jadi angka puluhan ada 5 yang mungkin, kita tuliskan di sini ya. Kemudian untuk mengisi kotak satuan, kita pakai permisalan lagi. Misalkan angka 3 terpilih. Ya, karena angkanya tidak boleh berulang, maka untuk angka satuan ada 4 yang mungkin, yaitu 0, 4, 5, dan 6. Angka 3 tidak mungkin masuk di kotak satuan. Angka 3 kita hilangkan. Jadi ada 4 angka yang mungkin. Kita tuliskan kembali di kotak satuan angka 4. Karena sudah terisi semua kolomnya, jadi kita dapat membuat kesimpulannya. Jadi banyak bilangan yang dapat dibentuk yaitu 6 kali 6 kali 5 kali 4. Tuliskan di sini ya. 6 kali 6 kali 5 kali 4 sama dengan 720 bilangan. Oke. Sudah paham juga ya untuk yang B. Kita lanjut ke soal selanjutnya, yaitu soal C. Bilangannya ganjil dan tidak boleh berulang. Kalau tadi yang B hanya angka-angkanya tidak boleh berulang, sekarang ada tambahan. Bilangannya ganjil dan tidak boleh berulang.
Sama seperti tadi, karena akan dibentuk 4 angka, kita buatkan 4 kotak. 1, 2, 3, 4. Di mana setiap kotak terdiri dari ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Ingat, dalam soal bilangannya ganjil. Maka, kata kuncinya untuk bilangan ganjil yaitu kita lihat di angka satuannya. Ya. Bilangan ganjil apabila angka satuannya merupakan angka ganjil. Jadi kuncinya jika kita akan membuat bilangannya ganjil, berarti angka satuannya harus merupakan angka ganjil. Kita lihat di soal, angka ganjil dalam soal adalah angka 1, 3, dan 5. Maka angka satuan ada 3 angka yang mungkin, yaitu hanya angka 1, 3, dan 5. Kita tuliskan di sini ya, di angka satuan ada 3. Selanjutnya kita kembali ke kotak ribuan. Karena angkanya tidak boleh berulang, kita menggunakan permisalan lagi. Misalkan angka 1 terpilih. Ya, di sini angka 1 terpilih. Karena angkanya tidak boleh berulang, maka angka ribuan ada 5 yang mungkin, yaitu 2, 3, 4, 5, dan 6. Ingat tadi di ribuan 0 tidak mungkin masuk di kotak ribuan. Dan angka 1 sudah terpilih, jadi 0 dan 1 tidak mungkin masuk di ribuan. Maaf, iya benar. Maka 0, 1 tidak mungkin masuk angka ribuan. Sehingga angka ribuan ada 5 yang mungkin, yaitu 2, 3, 4, 5, dan 6. Kita tuliskan di sini ya. 5. Oke, untuk mengisi kotak ratusan, kita pakai permisalan lagi. Misalkan angka 2 terpilih. Angka 2 sudah terpilih di ribuan. Karena angkanya tidak boleh berulang, maka angka ratusan ada 5 yang mungkin. Ya. Yaitu 0, 3, 4, 5, dan 6. Di sini ya. 0, 3, 4, 5, dan 6. Angka 1 tidak mungkin masuk dan angka 2 tidak mungkin masuk di ratusan. Karena angka 1 sudah terpilih di sini, angka 2 sudah terpilih di sini. Jadi angka ratusan ada 5 yang mungkin. Kita tuliskan di sini ya. 5. Dan untuk mengisi kotak puluhan, kita menggunakan misalkan lagi. Permisalannya yaitu misalkan angka 3 terpilih. Karena angkanya tidak boleh berulang, maka angka puluhan ada 4 yang mungkin, yaitu 0, 4, 5, dan 6. Di sini kita tuliskan ya, 0, 4, 5, dan 6. 3 kita hilangkan karena 3 sudah terpilih. Jadi ada 4 angka yang mungkin, kita tuliskan di sini. Di kotak puluhan ada 4 angka yang mungkin. Ya, karena kotaknya sudah terisi semua, jadi kita bisa membuat kesimpulannya. Jadi banyak bilangan yang dapat dibentuk yaitu 5 kali 5 kali 4 kali 3. Sini ya kita tuliskan 5 kali 5 kali 4 kali 3 sama dengan 300 bilangan. Oke, paham ya? Soal yang terakhir yaitu soal yang D. Bilangannya kurang dari 5.000 dan tidak boleh berulang. Kalau yang tadi bilangannya ganjil, sekarang beda lagi soalnya. Bilangannya kurang dari 5.000. Sama ya, kita buat dulu 4 kotak. Di mana setiap kotak terdiri dari ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Di sini soalnya kata kuncinya bilangannya kurang dari 5.000. Berarti di angka ribuannya angkanya tidak boleh lebih dari angka 5.
Dan angka 5 pun tidak boleh masuk di angka ribuan karena soalnya kurang dari 5.000. Jadi untuk mengisi kotak ribuan, angka ribuan ada 4 angka yang mungkin, yaitu angka 1, 2, 3, dan 4. Ya, 0 tidak mungkin masuk, 5 dan 6 pun tidak mungkin masuk. Karena di sini bilangannya kurang dari 5.000. Jadi kita tuliskan di sini, di kotak ribuan ada 4 angka. Kita lanjut ke kotak ratusan. Karena tidak boleh berulang, berarti kita pakai permisalan lagi. Misalkan angka 1 sudah terpilih. Karena angkanya tidak boleh berulang, maka angka ratusan ada 6 yang mungkin, yaitu 0, 2, 3, 4, 5, dan 6. Angka 1 tidak boleh masuk di kotak ratusan. Ya, karena 1 sudah terpilih, jadi angka 1 kita hilangkan. Maka di kotak ratusan ada 6 angka yang mungkin. Selanjutnya kita mengisi kotak puluhan. Untuk mengisi kotak puluhan sama kita pakai permisalan, misalkan angka 2 terpilih ya. Karena angkanya tidak boleh berulang, maka angka puluhan ada 5 yang mungkin, yaitu 0, 3, 4, 5, dan 6. Angka 2 kita hilangkan. Karena sudah terpilih di angka ratusan. Ya. Jadi ada 5 yang mungkin. Kita tuliskan di sini. 5. Dan untuk mengisi kotak satuan, kita menggunakan permisalan lagi. Misalkan angka 3 terpilih, karena angkanya tidak boleh berulang, maka angka satuan ada 4 yang mungkin, yaitu 0, 4, 5, dan 6. Angka 3 kita hilangkan. Maka di sini kita tuliskan 4 angka yang mungkin. Jadi kuncinya kalau tidak boleh berulang, kita mengurangkan 1 angka dari yang sebelumnya ya. Karena kotaknya sudah pada terisi, jadi kita bisa membuat kesimpulan. Jadi banyak bilangan yang dapat dibentuk, yaitu 4 kali 6 kali 5 kali 4. Ya, di sini 4 kali 6 kali 5 kali 4 sama dengan 480 bilangan. Oke, terima kasih. Saya harap video ini dapat bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.